Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Iya mas, nanti aku tunggu di depan kok. Jangan lupa ya kopi kesukaan aku. Dah. Halo. Ya ampun Bella, kamu tuh bisa masak gak sih? Ibu nih udah telat, dasar anak gak berguna. Maaf ibu, nasinya udah mau masak kok. Mie-nya juga udah mau matang. Halo, kamu tuh tiap hari sama aja. Lihat tuh kakak kamu. Rajin, gak kayak kamu, pemalas. Udah bu, biarin aja dia kan memang lambat. Disuruh cepet juga nggak bakal bisa. Maaf ibu, aku cuma pengen bantu ibu. Bantu, kamu bilang. Kamu tuh bikin ribet. Ibu capek punya anak kayak kamu. Ibu nyesel lahirin kamu. Maaf ibu, aku cuma pengen bantu ibu biar ibu nggak capek. Capek, kamu bilang. Ibu lebih capek punya anak kayak kamu, nggak guna. Udah sana, pergi kuliah. Ibu muak lihat kamu. Tuh dengar, makanya belajar dari aku dong. Makanya mama tuh lebih sayang aku dari kau. Kenapa sih ibu selalu membedakan aku dengan kakak? Padahal aku dan kakak itu sama. Cuman kenapa aku yang dibedain? Kenapa kakak yang disayang? Sedangkan aku tidak. Kenapa aku yang terus diginiin? Aku dikasarin, diperitan. Apa ibu tidak memikirkan perasaanku ya? Aku harus cepat-cepat. Harus itu ke kampus. Udah selesai nih. Aku harus cepat-cepat ke kampus biar tidak terlambat. Bella, lagi-lagi kamu terlambat. Kamu pikir kalian itu tempat lain? Maaf ibu, tadi saya bantu ibu saya dulu di rumah. Alasan setiap kali aku terlambat kamu selalu bilang gitu. Gimana mau jadi leader? Emang dia pikir dengan alasan membantu orang tua dasarnya bakalan kasih gitu sama dia. Iya nggak sih? Mana mungkin orang yang suka kamu gitu bisa lulus juga sih? Coba aja berhenti kuliah, udah cocok jadi ART. Kalian jangan pulang ya. Oke, kalau ada yang mau berani. Lihat contoh kayak kakakmu. Rajin, gak kayak kamu, pemalas. Udah bu, biarin aja dia. Kamu pikir kalian itu tempat lain? Capek punya anak kayak kamu. Ibu nyesel lahirin kamu. Aku lelah. Lelah sampai rasanya dunia ini bukan tempatku lagi. Oke adik-adik, pertemuan saya cukup sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum ibu, aku pulang. Capek banget. Istirahat dulu deh bentar. Bella. Heh, bangun dasar anak pemalas. Cuci piring sana. Ibu,
kepala aku pusing. Halah, kamu nggak usah alasan, cuci piring sana. Awas aja nggak bersih ya. Kak, aku jalan dulu ya. Mau kemana lagi? Jalan terus. Sudah bersihkan rumah belum? Udah, Kak. Halo. Bella. Hai. Bel. Bel, maaf ya, tadi dosen marahi kau tapi kami tidak bisa bantu apa-apa. Ya nggak apa-apa. Santai aja lah. Memang terlambat, kalian mau marah sama dosen kan? Percuma. Nggak akan diingat juga sih. Sebenarnya kami bisa berikan penjelasan tambahan kepada dosen, tapi kami tidak bisa. Ya santai aja lah. Mau gimana lagi? Oh kamu kayak stres banget ya Bel? Kelihatan banget ya? Iya, kelihatan banget stresnya. Ya mau gimana lagi, nggak di kampus, nggak di rumah, semua bermasalah. Apa-apa yang aku buat pasti salah. Kamu bisa kok cerita sama kami berdua, kan kami dua selalu ada buat kamu. Thank you ya. Iya Bel, kalau kamu cerita aja, kami siap dengerin kok. Ya jadi gimana ya? Aku mau pengen cerita, cuman takut nanti dikira lebay sama kalian loh. Kamu gak perlu takut buat cerita sama kami berdua, kami kan selalu ada. Kan kami sahabat kamu loh. Iya Bel, kami kan teman. Jadi tuh kalau di rumah itu ibu kakak tuh suka marahin, suka nyuruh aku kerja sana sini. Jadi tadi pagi itu lambat karena buat masakin dulu buat mereka, habis itu kerjain dulu pekerjaan rumah, habis itu ke kampus, makanya aku terlambat. Tapi juga kalau misalnya di kampus itu ada beberapa mahasiswa juga yang kayaknya nggak senang lihat aku gitu, lebih banyak ngebicarain aku di belakang. Jadi secara mental aku kayak down gitu, lihat apa yang mereka katain, apa yang mereka omongin dari belakang gitu. Sebenarnya aku dengar kok, cuma diam-diam aja, takut nanti gimana ya, kayak gitu kan. Oh pantasan Bel, akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Ya, kenapa sih, ibumu jahat betul. Kan ada juga masih kakakmu tuh, bisa disuruh tuh kakakmu. Kamu yang sabar ya, kamu jangan pantang nyerah, jangan patah semangat buat kuliah juga untuk melalui hari-harinya. Kamu semangat ya. Aku nggak apa-apa kok, tenang aja. Iya. Mau peluk, boleh nggak? Boleh. Peluk. Ini udah jam segini, aku takut kena marah sama ibu, jadi aku pulang dulu ya. Oh iya, udah jam segini. Ya, kamu bisa pulang sendiri enggak? Bisa kok, aku bawa motor. Oh iya. Oke, hati-hati ya. Thank you ya. Iya. Dadah. Ya, kalau ada apa-apa lagi cerita ya sama kami. Oke, bye-bye. Bye. Kok aku kepikiran ya sama Bella? Aku takut Bella kenapa-napa.
Apa aku susul Bella aja ya? Oh iya Tasi, aku pulang dulu ya, soalnya sudah jam segini, nanti aku dicariin ibu. Oh iya Kat, nggak apa-apa Kat. Oh iya, aku duluan ya. Iya Kat. Hai Bel. Katarina, mau pulang juga? Iya, udah jam segini, soalnya aku dicariin sama orang rumah. Ya Bel, sebenarnya aku tuh khawatir sama kesehatan mental kamu yang sekarang ini. Oh Kat, aku nggak apa-apa loh. Aku kan mungkin cerita-cerita loh tadi. Ya, kamu bilang nggak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu. Bel, kamu mau nggak ikut aku ke tempat tante aku? Soalnya tante aku punya klinik kesehatan psikolog buat mengecek kesehatan kamu. Oh boleh juga tuh, soalnya aku juga pengen tahu tentang mental aku baik atau enggaknya. Ayo, kamu mau pergi sekarang? Ayo, gas. Nanti lanjut ya. Oke. Permisi. Iya, oh Katarina, masuk. Makan dulu. Oh iya Katarina, tumben-tumben datang ke sini, ada apa? Oh iya tante, tujuan kami ke sini karena teman aku ini mau konsultasi tentang kesehatan mentalnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ini teman aku namanya Bella. Hai Bella, perkenalkan nama saya Hani, saya psikolog di sini. Mungkin kalau kamu ada masalah atau beban, kamu bisa kontak saya. Jadi nanti saya bisa kasih solusi atau saran biar kamu tetap stres. Katanya mungkin kamu bisa menunggu di ruang sebelah dulu supaya segalanya bisa cerita dengan luas ya. Baik tante, saya pamit dulu ya. Iya. Bella, kamu kenapa? Saya lihat kamu cenderung kayak banyak pikiran, kamu juga kerja. Kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita ke saya. Ada apa? Jangan pintar sendiri. Ibu, saya malu kalau kamu ceritakan. Gak usah malu Bella. Justru dengan kedatangan kamu sendiri itu bagus. Kamu bisa cerita, kamu bisa mengeluarkan semua isi pikiran kamu, apa yang kamu pendam, supaya kamu lebih lega dan tidak sakit lagi. Jadi kalau misalnya saya cerita sama ibu, jangan jaga sama Mbak Katarina ya Bu. Iya, Takut mereka kepikiran. iya, tidak akan Bella. Karena ini privasi kamu, ini masalah kamu, dan saya akan cerita sama kamu. Jadi ketika saja ada yang cerita ke saya, mungkin saya bisa kasih saran atau masukan supaya kamu bisa merasa lebih lega. Jadi gini Bu, kalau semisal saya di rumah itu, saya sering dikasarin, kemudian saya suka dibanding-bandingkan sama orang tua saya, dan sering dibanding-bandingkan dengan kakak saya, padahal usia kami itu 2 tahun aja, tapi kami tetap sama dari orang yang sama, orang tua yang sama, tapi ibu suka marahin, kasarin saya, sedangkan juga kalau semisal di kampus saya suka dikucilin, suka di belakang, dengan saya, jadi itu mungkin buat saya terbebani. Saya paham Bella. Saya paham sekali dengan kondisi kamu. Ibu pernah juga digituin. Pasti kamu bisa capek, merasakan berbanding. Tapi ibu merasa bangga sekali sama kamu karena kamu datang ke sini untuk mau cerita. Kalau kamu tidak cerita, mungkin kamu bisa terbebani dengan masalah di rumah, kampus. Jadi ibu bilang kamu hebat, kamu kesini untuk cerita semuanya. Aku tidak merasa hebat, cuma aku menjadi beban bagi orang lain, mendatangkan orang lain. Tidak ya, justru dengan kedatangan kamu di sini, kamu itu hebat loh, karena kamu berani untuk datang ke sini bercerita. Banyak orang lain yang punya masalah, kita memiliki yang lainnya sukses, dan dengan kamu datang ke sini, itu justru sudah hebat banget. Aku pengen kuat tuh, cuman aku merasa itu sangat sulit, dan juga orang di sekitar aku itu nggak ngerti aku dan nggak akan memperhatikan apa yang aku buat. Memang adalah banyak seorang yang berbicara tanpa mendengarkan atau memikirkan perasaan orang lain bahwa apakah perkataan itu dapat menyakiti hati orang lain atau tidak. Tapi
ada cara supaya kamu bisa lebih menguatkan diri kamu. Kamu bisa mencari waktu agar kamu tidak stres. Itu maksudnya gimana ya Bu? Saya kasih contoh ya Bella, kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka seperti mendengarkan musik, menulis, jalan sore, bahkan hanya sekedar tarik nafas supaya kamu merasa tenang dan tidak memikirkan tugas. Penting banget loh untuk menjaga kesehatan mental kamu. Terus kalau mama kamu masih membanding-bandingkan kamu dengan saudara kamu bisa bilang kayak gini Bella, dengan tegas tapi tidak dengan emosi. Aku sedang berusaha mama, tapi mungkin cara aku beda dengan yang lain, tapi aku tetap berusaha untuk membanggakan mama. Nah, mungkin dengan cara itu kamu bisa membela diri kamu tanpa mengeluarkan kata kasar dan emosi pada mama kamu. Tapi aku takut dibilang melawan Bu. Saya mengerti Bella, tapi membela diri sendiri bukan berarti untuk melawan. Mungkin dengan cara kamu merasa seperti itu, kamu bisa membela diri kamu. Kak, nanti aku coba deh. Aku juga pengen menjadi orang yang percaya diri dan juga tidak mudah jauh. Ya, kamu harus coba. Bukan berarti kalau kamu membela diri kamu, bukan berarti kamu melawan, tapi kamu mencoba untuk meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa. Ya Bu, nanti aku coba deh. Biar nanti aku juga pengen banget percaya diri dan juga tidak mudah down. Iya, dan kamu pasti bisa. Ingat, kalau lambat bukan berarti kamu tidak bisa, tapi kamu sedang berusaha untuk semuanya. Kamu tidak gagal. Kamu hanya butuh waktu untuk belajar dan mengendalikan semua pikiran kamu. Ya Bu, terima kasih ya. Sekarang aku sudah merasa lega setelah ngomong sama Ibu. Sama-sama ya. Sama-sama Bella, saya bangga sama kamu bisa terbuka dan bercerita kepada saya. Ingat ya Bella, kalau kamu down, kamu cukup pikirkan dan ingat bahwa kamu bisa, kamu cukup, dan kamu pantas bahagia. Terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Aku dicariin sama Ibu. Iya, hati-hati ya. Ingat semua pesan saya. Kamu tidak boleh stres. Kamu tidak sendiri. Kita semua ada untuk kamu. Mari Bu. Mari saya antar. Selesai. Gimana perasaan kamu? Kita kali pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya di jalan. Sebelumnya makasih ya sudah membayari teman saya meskipun saya datangnya mendadak. Iya, tidak apa-apa. Kalau mau masuk lagi, kan ada tidak apa-apa. Kalau gitu kan pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Pamit dulu ya Tante. Apa gunanya aku pergi ke psikolog? Walau nanti tetap aja ujung-ujungnya ke kampus, ke rumah, aku akan tetap dibeda-bedain, diolok-olok. Apa lebih baik aku mengakhiri hidupku saja? Baru pulang jam segini. Nggak tahu ini sudah jam berapa. Jalan sama cowok ya pasti. Maaf Kak, tadi jalannya sama teman-teman kok, nggak sama cowok. Halo, alasan aja. Ibu, ini lihat anakmu, Bu. Baru pulang jam segini, Bu. Ibu, lihat dah ibu dia baru pulang jam segini. Lihat ibu jam segini, Bu. Dia habis jalan sama cowoknya. Gak gitu Ibu. Dasar kamu anak gak berguna. Ibu tuh capek punya anak kayak kamu. Urusin nih adikmu. Gara-gara Allah semuanya mati aja lo sana. Aku pikir kalau aku pergi, mungkin semuanya akan selesai. Ibu, kakak,
Tidak akan lagi marah-marah jika aku tidak ada. Maaf ya Katarina, Tasi. Kalian orang baik. Tapi maaf gak bisa sama-sama lulus kuliah. Mungkin ini bukan tentang ingin pergi, tapi tentang ingin berhenti merasa sakit. Aku lelah berjuang sendirian, berusaha kuat padahal sudah hancur di dalam. Kadang aku berpikir, kalau diam, itu adalah satu-satunya cara agar dunia ini berhenti menyakitiku. Mungkin diam adalah jawabanku. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.